Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita melanjutkan belajar kita ya. Jadi minggu lalu hari Sabtu sore-sore kita udah sedikit bicara tentang data. Nah sekarang hari ini sama nih, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sedikit ya, bagian sedikit dari bagaimana kita bisa mengolah data. Jadi nanti endingnya adalah kita membuat sebuah daftar atau tabel yang kita sebut sebagai distribusi frekuensi, yang kalian udah lihat ya materinya, jadi syukur-syukur sudah mulai dipahami atau dilihat. Jadi distribusi frekuensi ternyata ada aturannya sebenarnya ya, walaupun dalam prakteknya tidak gitu. Saya juga tidak melakukan hal seperti itu di tempat saya bekerja, jadi bikinnya yang sederhana-sederhana aja. Yang saya pernah contohkan, jadi misalnya saya ingin membuat misalnya namanya pengeluaran uang misalnya, atau daftar belanja perusahaan misalnya. Jadi nggak perlu menggunakan cara-cara yang menggunakan distribusi frekuensi. Tapi ini syarat ya, syarat penting bisa kita ingin menggunakan distribusi frekuensi dalam sebuah tulisan. Dan mungkin jarang ya orang ngebahas hal ini, mungkin jatuhnya kalau menurut saya sih masih sederhana ya, nggak terlalu sulit-sulit. Mungkin udah diintip-intip ya. Nah, perihal daring ini memang sedikit pasti ada kendala nih. Biasanya kendala bukan di jaringan sih, biasanya di perangkat ya. Kalau jaringan sih mudah-mudahan di rumah nih aman. Jadi takutnya di di perangkat. Maksudnya saya menggunakan notebook yang mungkin udah dilihat di hari Sabtu ya. Jadi notebooknya termasuk versinya versi lama. Jadi buat bisa tidak terganggu, paling tidak kalian coba sambil buka juga nih materi yang udah saya kasih gitu buat dilihat-lihat. Jadi kalau saya misalnya kelupaan berganti slide, paling tidak kalian sudah mulai coba diganti sendiri. Tapi saya usahakan nanti paling yang saya tahu selama ini sering putus-putus, jadi saya selesai satu slide, saya berhenti dulu, saya sambung lagi kayak gitu. Mungkin agak sedikit menunggu aja delaynya ya. Kita lah. Oke, saya mulai aja sambil menunggu yang lain. Jadi kalau materi yang udah saya sampaikan kemarin, itu mudah-mudahan sedikitnya sudah mulai dibaca. Bentar ya. Coba saya cek dulu. Oke. Jadi kurang lebih tadi yang saya informasikan bahwa nanti endingnya adalah kita coba membuat sebuah distribusi frekuensi dengan menggunakan data ya. Datanya adalah data yang mungkin sederhana dulu ya. Jadi kalau kalian mau coba menggunakan data yang lain silakan. Kita sambungin dulu nih ke slide-nya, mudah-mudahan bisa. Biar tidak mengganggu pemandangan, saya sedikit mengaktifkan gambarnya ya. Kita lanjut ke materinya biar fokus. Oke, nanti mungkin saya agak sedikit putus-putus ya. Nah, jadi judulnya adalah hari ini kita bicara tentang distribusi frekuensi ya. Jadi distribusi frekuensi ini sebenarnya berisi nilai-nilai dari data-data yang kita sudah susun. Jadi ada aturan-aturannya nih sebenarnya. Jadi dari aturan-aturan tadi kita coba membuat daftar ya, atau bahasa kalian distribusi frekuensi. Walaupun distribusi frekuensi yang dikenal di statistika bukan daftar yang atau tabel yang kita buat, tapi merupakan hasil dari grafik biasanya ya. Tapi paling tidak dari grafik yang sudah kita buat, paling tidak basically ada data yang memang kita harus buat terlebih dahulu. Nah, saya akan lanjut ke slide yang kedua. Saya coba minimize dulu, saya coba stop dulu, dan lanjut lagi ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini, saya akan coba, nah ini dia, saya sudah juga bicara kemarin ya, jadi paling tidak ada gambar-gambaran terkait dengan data ya. Jadi, secara garis besar, pada umumnya ya, hal-hal seperti ini pasti masih dibutuhkan. Jadi secara garis besar ada dua cara penyajian data. Yang pertama adalah dengan tabel dan grafik. Jadi tabel itu kita udah lihat contohnya kemarin ya, grafik juga ada. Nah, jadi sebaiknya memang setelah kita membuat tabel, kita membuat grafik. Tapi tergantung lagi. Kalau tabelnya dibuat sekedar biasa-biasa aja,
yang mungkin informasi cukup dengan tabel aja ya udah nggak masalah. Tapi kalau memang bisa digunakan grafik, nah itu lebih baik. Tujuannya apa? Biar saling melengkapi aja. Nah, jadi penyajian data dengan grafik bisa menjadi lebih komunikatif. Jadi ada bahasa keterangan bahwa dengan penyajian data berupa grafik bisa lebih komunikatif. Jadi bisa melihat angka-angka. Tapi kembali lagi, kita membuat tabel datanya kayak apa? Tapi kalau misalnya berupa angka-angka, ya sama ini pernah kita buat atau saya pernah juga lakukan juga di tempat bekerja. Nah ini bisa jadi lebih komunikatif apa? Karena mungkin bisa lebih menggambarkan nilai dari tabel-tabel tersebut. Saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya, slide yang ketiga. Dan memang harus seperti ini biar nanti nggak terganggu. Oke. Lanjut ke slide yang ketiga. Ya. Oke. Kita masuk slide yang kedua. Kita ada delaynya nih biasanya kayak gini. Maaf ya. Benar-benar kita dari itu bisa beli notebook yang baru. Oke, lanjut lagi ya ke slide yang berikutnya, slide yang ketiga. Nah ini dia. Jadi kita oke. Jadi tabel atau daftar ini berisi umumnya ya berisi kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data yang sehingga bisa memudahkan untuk analisa data. Ini hanya gambaran contoh dari tabel aja, padahal sebenarnya datanya mungkin bisa bermacam-macam ya. Yang saya selama ini kerjakan mungkin kalau bicara kategori ini banyak banget tuh, bisa sampai 20 gitu ya. Lalu juga harus melakukan analisa data. Ya analisa data sebenarnya tidak satu persatu sih, tapi biasanya hal-hal yang menurut kita menjadi hal bagian penting, jadi kita perhatian. Misalnya mencari nilai-nilai yang kecil atau apa, nah nanti kita bisa cari. Nah begitu pun juga dengan tabel atau daftar selama ini kita kenal. Nah jadi selama ini kita selalu buat tabel-tabel ini seperti ini ya. Jadi ini sederhana-sederhana aja, ini bicara tentang berat badan ya, tentang berat badan. Nah, ini ada frekuensinya, jadi frekuensi ini berisi data-data dari berat badan yang kita mau lakukan proses pengamatan ya. Misalnya 40 kilo ada sebanyak 6 orang, 41 kilo ada 12 orang dan seterusnya. Ini yang biasanya kita bisa lakukan proses analisa datanya. Ini masih gambaran sederhana aja. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke. Nah, jadi saya informasikan di awal secara umum ya bahwa penyajian distribusi frekuensi ini biasanya dalam bentuk grafik. Jadi nanti ada keterangan ya, contoh dari beberapa hasil dari distribusi frekuensi dalam bentuk kategori angka. Nah ini kita buat tabelnya. Nanti saya akan tunjukkan hal-hal yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan histogram atau yang lain ya. Nah, pengertian grafik di sini adalah gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual. Jadi kalian sudah hafal ya, di grafik itu memang lebih banyak menjelaskan tentang yang menjadi informasi yang memang kita sudah buat. Jadi nanti bisa kita lihat secara tampilan dengan visual, jadi lebih bisa dilihat ya. Jadi dibuat berdasarkan nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel sebelumnya. Mungkin selama ini kita gunakan dengan menggunakan Excel. Jadi Excel itu sendiri banyak membantu kita membuat tampilan dalam bentuk grafik. Untungannya apa sih kalau kita menggunakan grafik? Yang pertama adalah jadi mudah diingat biasanya. Jadi lebih mudah diingat. Yang kedua pasti bisa menarik ya dari perhatian orang-orang. Khususnya orang-orang yang memang nggak punya banyak waktu biasanya. Jadi kalau orang-orang mau meeting biasanya mereka butuh informasi dari bawahan, misalnya dari staff ya terkait dengan isu-isu yang mau dirapatkan atau dijadikan bahan meeting. Nah biasanya mereka punya tabelnya aja tuh, oh yang ini mau bicarakan yang atau nah nanti bisa dijadikan pembahasan di meeting.
Kemudian bisa diperoleh informasi secara visual, ya bisa membandingkan secara visual juga. Jadi kita bisa apple to apple nih, membandingkan grafik-grafik. Misalnya kita membandingkan data minggu kemarin dengan minggu sekarang, itu bisa kita bandingkan. Kemudian juga bisa melihat perubahan ya, perubahan dari data biasanya. Tadi bisa kelihatan naik turunnya, misalnya penjualan, turunnya tren pembelian barang dan segala macam, itu bisa kita lihat dengan menggunakan grafik. Ini mungkin sudah bisa dibayangkan ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kita lanjut contoh dari grafiknya ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Itu juga dicontohkan kemarin, tapi paling tidak ada gambaran sedikit. Oke, coba dilihat juga. Nah, ini dia. Jadi grafik yang kita bisa buat ini macam-macam ya. Ada grafik garis, ada grafik datar. Kemudian nanti suka-suka user aja ya. Jadi nanti kalau misalnya mau minta dibuatkan grafik garis ya, atau dengan batang, kita bisa lakukan perubahan dari data yang kita bisa tampilkan ya. Jadi biasanya di Excel sudah bisa dirubah menjadi garis maupun batang atau yang lain ya, banyak grafik yang bisa dipilih. Tapi umumnya yang menggunakan garis ataupun batang sudah cukup. Umumnya sih seperti itu. Nah, seperti ini dalam praktek di keseharian biasanya tidak menggunakan cara-cara seperti kita belajar hari ini ya. Jadi cukup mereka menggunakan angka-angka dari kita dikumpulkan, kemudian mereka melakukan perubahan atau merubah ya dari data tadi, angka tadi menjadi tampilan grafik garis maupun grafik angka. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya, tapi kalian sudah lihat kemarin, mudah-mudahan nggak terlalu jauh. Ini adalah contoh dari yang kita sebut sebagai data mentah. Nah, ini dia. Jadi hasil pengamatan itu bisa terjadi, kita belum nyusunnya seperti jadi kita tulis aja nih. 5, 4 belahnya kita tulis aja. Nah, artinya yang kesulitan adalah kita nih sebagai nanti akan menyusun datanya. Saya juga seperti ini, kalau mendapatkan data-data dari, misalnya saya akan melakukan proses pengolahan data, nah biasanya saya dapat datanya itu macam-macam. Cuman saya pintar, jadi kalau mau lihat data, nah saya coba susun ya. Itu berdasarkan nomor, kan ada nomor registrasi atau apa, nah saya lihat tuh, oh ini nomor registrasi ini. Saya usahakan, nah nomor registrasi yang paling duluan, misalnya paling jauh nih, paling duluan misalnya sekarang tanggal 4 Oktober, nah saya bisa cari yang tanggal 1 Oktober misalnya, atau tanggal 30 September. Itu bisa saya duluin. Tujuannya apa? Bisa memudahkan kita juga nanti men-trace mana yang belum ada. Kalau bisa dilakukan secara manual, paling kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang harus punya skill yang harus sabar sih memang. Jadi mengerjakan data itu yang secara praktek ya, itu harus punya kesabaran juga. Nah, ini anggaplah kita sudah melakukan kegiatan pencatatan data atau pengumpulan data. Kan seperti ini nih. Jadi kita nggak bisa sama ya. Jadi akan seperti ini. Catatan jadi macam-macam. Nah, mungkin datanya agak bingung. Nah, ini kita sebut sebagai data mentah. Jadi dari data-data seperti itu nanti kita akan buat ya, data seperti ini akan kita buat seperti distribusi frekuensi seperti apa. Nah, nanti ada step-stepnya. Saya coba lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke pengertian dari tabel distribusi frekuensi ya. Jadi apa sih tabel distribusi frekuensi? Oke, ini dia. Tadi kita udah lihat ya contoh dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan data-data kita kumpulkan. Nah, ini kita sebut sebagai data mentah. Jadi bentuk penyajian data mentah yang diurutkan. Nah, ini dia nih. Jadi ada di sini. Ada clue-nya ya. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ada clue-nya. Di saat kita sudah menyusun atau mencoba mengumpulkan data tadi, tidak hanya mengumpulkan, tapi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Nah, jadi diurutkan, disusun dalam kelompok-kelompok data atau kelas-kelas data tertentu. Nah, nanti kalau sudah disusun, karena kita akan belajar tentang distribusi frekuensi, jadi kita harus membuat kelompok-kelompok data nih, atau istilahnya kelas-kelas. Nah, nanti akan tunjukkan kelas-kelas itu seperti apa. Ini kita sebut sebagai kelas-kelas data. Jadi pengertian dari tabel distribusi frekuensi adalah sebagai pengelompokan data atau angka, ya, jadi pengelompokan data atau angka ke dalam kelas-kelas. Ya, mungkin agak sedikit
Kalau yang baru dengar lagi agak-agak aneh ya, apa nih kelas-kelas tadi kita tunjukkan. Dan menunjukkan banyaknya pengamatan yang masuk dalam setiap kelasnya dan tidak saling tumpang tindih. Tadi kita udah ada bayangan contoh dari tabel data ya. Misalnya tadi tabel berat badan, ini masih berbayang-bayang ya tadi ya, yang di slide sebelumnya, bahwa daftar tabel berat badan tadi itu berisi data-data berdasarkan kelas-kelas, tidak ada berat badan 40. Nah, berat badan 40 itu di kelas yang pertama. Yang kita bilang seperti itu ya. Saya ada berapa banyak, tidak ada 6 orang. Nah, itu kita anggap sebagai kelas-kelas. Jadi, tabel itu berisi kelas-kelas atau berisi nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan data tadi. Misalnya 40 kilo ada di posisi yang mana gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Sebentar ya. Sebelum saya lanjut, saya coba stop dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, hal-hal yang belum jelas terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, mana yang belum jelas? Pelan-pelan aja. Walaupun agak kecepatan nggak apa-apa ya, karena slide-nya pasti kalian juga udah lihat di materi yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Ada pertanyaan? Rizky Ramadana, mungkin ada pertanyaan, Rizky? Ada pertanyaan, Riz? Belum, Pak. Belum. Devon ada pertanyaan, Devon? Nggak ada, Pak. Belum ya. Amir Pandia, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya. Bentar, kita coba lagi. Ini cara saya melakukan proses pengambilan sampel nih. Bicara seperti ini. Oke, mungkin saya butuh sebentar. Di Ajeng ada yang mau ditanyakan di Ajeng? Belum ada, Pak. Belum ya. Satu lagi. Jihan Putri. Ada pertanyaan, Jihan? Belum ada, Pak. Belum. Oke, kalau belum berarti saya coba lanjut ke slide berikutnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya mengaktifkan dulu. Saya coba lihat slide berikutnya. Kita masuk ke slide yang ke-9. Nah, jadi slide 9 ini berisi contoh dari tabel distribusi frekuensi. Bentar, sorry. Belum ke tabel slide 9, tapi ke slide 8 dulu, sorry. Kita ke slide yang ke-8, maaf ya. Kita coba sama-sama lihat slide yang ke-8 berisi apa. Ini dia. Jadi tadi kita sudah memahami pengertian dari tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas-kelas, di mana kelas-kelas tadi berisi data yang sudah kita buat ya. Jadi datanya tidak saling tumpang tindih. Jadi yang berat 40 kilo tidak masuk ke kelas yang lain. Ya, kayak gitu ya. Jadi tidak mengacaukan data yang lain. Nah, idealnya harus seperti itu. Walaupun penyusunan tidak menggunakan cara-cara distribusi frekuensi, prakteknya juga sama. Nah, ada data yang saling tumpang tindih. Nah, berdasarkan jenis data distribusi frekuensi atau tabel frekuensi, ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi bilangan. Nah, nanti kita sama-sama lihat nih tabel seperti apa. Kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi kategoris. Nah, kita lanjut ya. Jadi ada dua jenis data dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi bilangan. Yang kedua adalah distribusi frekuensi kategoris. Saya coba sama lihat. Saya minimize dulu. Saya lanjut. Ini dia. Bentar. Saya kurang gedein tadi ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada dua jenis data distribusi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi bilangan dan distribusi frekuensi kategori. Maksudnya seperti apa? Mungkin udah ada yang lihat juga ya. Kita coba lanjut dulu ke slide berikutnya. Ini dia. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi bilangan. Misalnya apa nih dari frekuensi bilangan? Nanti kita lihat. Oh, sorry, salah. Berubah. Biasanya kayak gini nih kalau perangkatnya tidak support ya sama yang baru-baru. Udah jalan aja. Nah, ini dia. Jadi udah dilihat ya di monitor masing-masing bahwa
distribusi frekuensi bilangan dari jenis data yang pertama ini adalah distribusi frekuensi yang berisikan data berupa angka-angka. Nah, ini dia contohnya nih. Ini contoh dari tabel frekuensi bilangan. Ini kita juga sering buat ya. Nah, sebenarnya ada cara-cara. Ini kita sebut kelas-kelas nih sebenarnya nih. Berat koper dalam ini katanya kilo ya. Itu berat 7 sampai 9 kilo ini yang kita sebut kelas nih, kelas pertama ya. 7 sampai 9 kilo ada sebanyak 3 buah frekuensinya. Ada 3 koper ya. Artinya, dari kasus tabel frekuensi bilangan ini berisi 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, masing-masing kelas ini berisi nilai-nilai dari data yang kita akan coba masukkan ke dalam distribusi frekuensi. Nah, makanya nilainya tidak saling tumpang tindih nih. Jadi, berat 9 kilo itu tidak berada di kelas yang lain, tapi berada di kelas yang pertama. Itu pun dengan kelas yang kedua ya, dari berat 10 sampai 12 kilo ada sebanyak 7 koper. Ini juga sama, datanya tidak saling tumpang tindih. Dia berada di kelas yang kedua dan seterusnya ya. Jadi dari contoh tabel frekuensi bilangan ini berisi 5 kelas ya. 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15, 16 sampai 18 dan 19 sampai 21. Di mana dari setiap kelas ini berisi nilai dari frekuensi hasil pengamatannya ya. Nah, untuk bisa menyusun tabel frekuensi bilangannya, kita harus membuat rumusan tadi. Jadi ada cara-cara yang digunakan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia nih. Jadi, data dalam distribusi frekuensi bilangan dibagi atas golongan-golongan yang dinamakan kelas-kelas. Ini dia, ini kelas-kelas ya. Jadi, contoh tabel frekuensi bilangan dari berat koper, ini berisi 5 kelas. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua ya, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana dari masing-masing kelas ini berisi nilai frekuensi atau hasil pengamatan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Walaupun nanti kita memilih harus tahu nih penyusunan membuat tabel frekuensi itu seperti apa. Nah, saya lanjut dulu ya ke slide yang ke-10. Oke, 10, biar enak. Kita lanjut ke slide yang 10. Nah, yang slide 10 ini berisi jenis data distribusi frekuensi yang kedua ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita masuk ke distribusi frekuensi kategoris. Jadi pengertiannya adalah distribusi frekuensi yang berisikan data, bukan angka. Kalau tadi kan kita angka nih, misalnya dari kelas yang pertama adalah 7 sampai 9. Nah, di sini bicara tentang bukan angka atau kategoris ya, atau atribut bisa ya. Nah, ini contohnya adalah tabel frekuensi jenis-jenis kendaraan ya. Ada sedan, ada minibus, ada jeep, ada pickup. Di mana setiap jenis kendaraan ini berisi jumlah yang kita amati. Ada sebanyak 30 ya. Minibus ada sebanyak 35, jeep ada 25, pickup ada sebanyak 10. Nah, ini juga sama. Kita bisa nanti sebenarnya ini hasil dari pengamatan kita nih. Jadi kita kalau misalnya ke parkiran ya, kita coba iseng-iseng aja. Jadi yang kita di parkiran bukan jumlah mobil secara keseluruhan, tapi jenis kendaraannya. Oh, ada kendaraan jenis sedan. Nah, kita catat tuh. Dari lantai 1 sampai lantai 5 misalnya. Nah, ini ada sedan sebanyak 30. Nah, kategori ini juga sama. Berisikan kelas-kelas juga nih. Sedan, minibus, jeep, pickup. Ini berisi ada 4 kelas ya. 1, 2, 3, 4. Tapi memang tidak umum digunakan dalam sebuah distribusi frekuensi. Karena akan sulit ya nanti kita mencari nilai nilai tengahnya atau nilai yang kita mau cari, batas bawah atau batas atasnya agak sulit nih, karena menggunakan kategori. Nah, biasanya kita mencari nilai-nilai distribusi frekuensi dalam bentuk bilangan yang paling sering diolah data. Seperti halnya data dalam distribusi frekuensi bilangan, distribusi frekuensi kategori juga sama, dibagi atas golongan-golongan yang dinamakan kelas-kelas berdasarkan sifat yang lahir. Ya. Jadi sedikit berbeda aja dengan jenis data dari distribusi frekuensi bilangan ya. Nah, ini contoh dari tabel frekuensi kategori. Jadi kita sudah bisa memahami ada 2 jenis dari distribusi frekuensi. Yang pertama adalah distribusi frekuensi bilangan, yang kedua adalah distribusi frekuensi kategori. Jadi contohnya sudah bisa dilihat. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang masih belum jelas yang harus saya jelaskan. Silakan ditanyakan. Michael Taslim, mungkin ada yang mau ditanyakan? Michael, ada yang ditanyakan, Michael? Tidak. Ada? Putus-putus soalnya di saya terimanya. Tidak, Pak.
Belum ya? Oke, belum. Saya coba tanya lagi ke Johannes. Johannes Tumpal. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Johannes. Tidak ada, Pak. Belum ya? Oke, kita coba tanya lagi ke Lumanu. Saya nggak tahu nama siapa nih, pokoknya Lumanu. Nggak ada, Pak. Belum ya? Oke, Belum, Pak. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, pelan-pelan aja. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke penyusunan. Bagaimana kita bisa menyusun sebuah distribusi frekuensi. Tadi kita udah lihat contohnya, udah lihat data mentahnya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menyusun distribusi frekuensi. Jadi ada step-stepnya atau tata cara dalam menyusun distribusi frekuensi. Kita sama-sama lihat. Ini mas dulu ya. Kita coba lanjut ke slide yang berapa nih? Ke 11. Sambil melihat juga, sambil kita intip-intip juga ya. Kita lanjut ke slide yang ke-11. Ini berisi oke. Jadi di slide yang 11 ini bagaimana kita bisa melakukan proses penyusunan tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Ada berapa step ya? Ini ada selanjutnya ada berapa step? Saya lupa ada 8 atau berapa step nih sama lihat. Yang pertama adalah tadi kita harus membayangin dulu nih bahwa untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kita harus punya datanya terlebih dahulu. Jadi kita harus punya data dulu nih. Nah, jadi data tadi seolah-olah tadi kita udah punya data mentah ya yang di slide sebelumnya ya. Datanya masih belum berurutan. Jadi kita harus susun dulu. Susun data tadi yang kita peroleh dari pengamatan kita susun dulu. Yang pertama adalah setelah disusun kita nanti bisa menentukan nilai terendah. Jadi dari data yang kita tadi susun tadi, kita urutkan tadi, nanti kita bisa menentukan nilai yang terendah. Yang kedua, kita bisa menentukan nilai tertinggi. Jadi ada yang terendah dan tertinggi. Yang ketiga adalah kita bisa menghitung nilai range. Jadi kita bisa mencari nilai range atau jangkauan. Nilai jangkauan bisa kita cari dengan rumus jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, jadi setelah kita menentukan nilai terendah dan tertinggi, kita bisa mencari nilai jangkauan. Yaitu nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Kemudian setelah bisa menghitung nilai range, yang step yang keempat adalah kita bisa menentukan kelas, perkiraan jumlah kelas. Nah, jadi ingat ya, penyusunan tabel distribusi frekuensi ini sifatnya bukan bukan sesuatu yang yang hakiki ya, tapi namanya perkiraan. Jadi hanya memudahkan kita aja. Jadi kalau kita lihat data-data yang tadi banyak banget ya, data mentahnya banyak banget, akan susah ya. Tapi kalau kita sudah membuat tabel distribusi frekuensinya akan jadi lebih mudah menentukan angka-angka yang kita mau cari ya. Nah, ini makanya yang di step yang keempat kita bisa menentukan perkiraan jumlah kelas. Nah, kita gunakan di sini isialnya adalah N. Jadi perkiraan jumlah kelas ini kita gunakan simbolnya N. Nah, untuk mencari perkiraan jumlah kelas, nah kita menggunakan rumus yang kita sebut sebagai rumus Sturges ini dia. Rumus Sturges ya. Jadi untuk memperkirakan jumlah kelas kita menggunakan rumus Sturges. Rumus Sturges ini kita bisa cari yaitu dengan rumus N sama dengan 1 plus 3,322 log N. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Rumus Sturges itu adalah N sama dengan 1 plus 3,322 log N. N kecil di sini adalah sebagai jumlah data observasi. N besarnya adalah perkiraan kelas. Nah, jadi kita udah punya dua rumus nih di slide yang ini nih. Yang pertama adalah mencari nilai jangkauan atau range, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kemudian yang kedua adalah bisa menentukan perkiraan jumlah kelas. Nah, jumlah kelas nanti ada prakteknya ya. Kita coba belajar menghitung sebuah contoh. Nah, nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Kita sama-sama belajar juga. Jadi nanti ada pendekatannya nih, misalnya cenderung pecahan misalnya. Atau desimalnya misalnya mendekati, kita tarik ke atas atau ke bawah misalnya. Nah, nanti kembali ke kita nih sebagai penyusun tabelnya. Jadi sesuatu ini tidak hakiki ya. Jadi setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda. Tapi tinggal tergantung bagaimana nanti menyusun tabelnya itu jadi lebih mudah. Itu aja sih. Oke. Nah. Putus ya. Oke, sebentar.
Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke, Masih, oke. Pak. Masih, Pak. Oke, oke. Saya coba lanjutkan ya. Bentar. Saya coba lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Tadi kita udah belajar dua rumus ya. Yang pertama adalah mencari nilai jangkauan dan mencari nilai perkiraan kelas. Kita ke slide yang ke-12. Saya coba tunjukkan lagi nih slide-nya, slide yang ke-12. Lanjutan dari cara menyusun distribusi frekuensi. Ini sih masih gampang ya. Nah ini dia. Jadi ada 8 step ya. Yang kelima adalah kita bisa menentukan interval. Interval bisa dibilang panjang, bisa lebar kelas atau jarak sama ya. Nah, ini kita menggunakan simbolnya C di sini. Jadi kita bisa menentukan interval panjang atau lebar kelas atau kita gunakan simbol C. Nah, untuk mencari interval kelas atau perkiraan interval kelas juga bisa menggunakan rumus nih. Jadi interval kelas dalam ini adalah C, itu rumusnya adalah range dibagi dengan perkiraan jumlah kelas. Atau kita bagi range bagi dengan N ya. R dibagi dengan N. Nah, nanti ketemu nih, kira-kira lebar kelasnya berapa ya. Mungkin nanti agak bingung interval itu kayak gimana sih. Nah, nanti kita ada contoh real ya. Sehingga kita bisa lihat interval itu yang mana. Nah, jadi step yang kelima adalah kita bisa menentukan interval kelas. Nah, jadi kita udah punya 3 rumus nih dari penyusunan ini, yaitu mencari nilai range, mencari perkiraan kelas, kemudian perkiraan dari interval kelas. Yang keenam adalah kita bisa menentukan nilai batas bawah. Nah, juga mungkin masih banyak yang bingung ya, batas bawah itu yang mana? Kita sama lihat. Jadi kita bisa menentukan nilai batas bawah, batas atas, dimulai dari kelas yang pertama. Jadi kita untuk bisa menentukan nilai batas bawah atau batas atas itu dimulai dari kelas yang pertama. Nanti kalau nilai batas bawah dan atasnya sudah benar, artinya yang kedua harus sama dengan nilai dari batas atas atau batas bawah dari kelas yang sebelumnya. Karena kita sudah memiliki nilai interval. Nah, nanti kita akan coba lihat ya seperti apa nih keteraturannya dari nilai batas bawah atau batas atas. Yang ketujuh, kita bisa menentukan atau memasukkan angka-angka frekuensi ya, atau banyaknya data yang ada di satu interval kelas. Nah, untuk memasukkan frekuensi itu disesuaikan dengan kelas dari masing-masing kelas tadi ya. Misalnya tadi ada kelas yang pertama, nah kita masukkan frekuensi sesuai dengan banyaknya data yang ada di data mentah tadi yang sudah kita susun. Nah, ini ada di step yang 7. Jadi masing-masing kelas itu berisi nilai frekuensi sesuai dengan nilai yang sudah kita buat perkiraan kelasnya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menentukan nilai titik tengah dari masing-masing kelas ya, yang kita sebut sebagai masing-masing kelas interval. Nah, nilai tengah ini bisa kita cari dengan rumus, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Jadi kita masih bingung nih batas atas sama batas bawah yang mana. Nah, kita sama-sama lihat aja. Jadi dari penyusunan distribusi frekuensi ini ternyata kita banyak rumusnya juga nih, mencari nilai range, mencari perkiraan kelas, mencari nilai interval kelas, kemudian mencari nilai titik tengah. Ya, nanti kita akan coba lihat nih contoh dari hasil penyusunan tabel distribusi frekuensi. Kita stop dulu. Kita coba lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini kan saya coba jelaskan apa pengertian dari kelas ya. Kita coba sama-sama lihat. Oke, kita coba sama-sama lihat ya. Nah, ini dia. Jadi kelas. Nah, jadi ini ada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi kelas ya. Dari kelas disebut yaitu kelas atau kelompok data adalah penentuan jumlah kelas diserahkan kepada penyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti dari masing-masing orang ya, masing-masing individu pasti nanti akan memiliki jumlah kelas yang berbeda, tetapi tidak boleh jauh dari penyusunan tabel distribusi frekuensi. Jadi kita ada guidance-nya juga, nggak asal bikin menentukan jumlah kelasnya ya. Jadi ada guidance-nya. Oke, bentar. Nah, jadi ada saran nih dari para ahli nih untuk bisa membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Artinya diusahakan tabel frekuensi ini tidak boleh memiliki kelas yang sedikit. Nah, artinya misalnya kita membuat kita membuat data sebanyak 50. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensi misalnya hanya terdiri dari 3 kelas. Nah, itu mungkin tidak disarankan, tapi diusahakan lebih dari 3 kelas, misalnya 5 kelas atau 10 kelas.
kita terlalu banyak. Nah, jadi terlalu banyak juga tidak disarankan. Jadi banyak kelas-kelas yang kosong misalnya. Jadi kata orang bilang terlalu banyak kelas-kelas yang kosong. Jadi isinya nggak terlalu tidak dibutuhkan ya, tidak nggak boleh. Jadi memang harus pas ya dalam proses penyusunan kelas. Kemudian ada istilah interval kelas. Jadi interval kelas ini adalah jarak antara tepi batas kelas bawah dengan tepi batas kelas atas satu kelas. Nah, mungkin kalian masih bingung ya tentang istilah tepi batas kelas bawah dan tepi batas kelas atas satu kelas. Nanti akan saya jelaskan nih yang dimaksud dengan kelas. Tadi itu kan sudah ada bayangannya ya, tapi interval mungkin nanti belum. Saya akan coba tunjukin nanti. Saya stop dulu, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke istilah berikutnya, yaitu tentang batas kelas. Nah ini dia, jadi kita masuk ke batas kelas. Jadi ada interval, ada batas kelas, ada kelas ya. Jadi batas kelas, batas kelas atau kelas limit adalah dua angka yang dijadikan sebagai pembatas kelas. Jadi ada batas atas kelas, dan batas bawah kelas. Nah, nanti saya akan tunjukin nih yang dimaksudkan batas atas sama batas bawah itu yang mana. Kemudian nilai titik tengah. Nah, nilai titik tengah merupakan rata-rata hitung suatu kelas yang dihitung dengan membagi hasil jumlah batas kelas bawah dan batas kelas atas dibagi dengan 2 ya. Nanti saya akan juga tunjukin juga cara mencari nilai tengah. Saya coba lanjut lagi. Nah, ini dia. Saya akan coba tunjukin contohnya ya. Sebentar. Kita masuk ke slide yang keberapa nih? Ke 15. Coba kita lihat dulu ya. Contohnya biar sama-sama lihat. Biar fokus juga. Ini dia. Boleh dilihat nih 1-2 menit ya. Oke, seperti ini. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada di slide yang ke-15. Dilihat dulu. Nah, ini saya bisa jelaskan nanti secara utuh nih. Jadi, di penyusunan tabel distribusi frekuensi, yang diharapkan seperti ini tabelnya nih. Ya, minimal ada 3 kategori, ada kelas, ada kategori kelas yang kita mau hitung ya, kemudian ada banyaknya karyawan atau frekuensi. Nah, kalau sudah mau ditambahkan lagi, kita bisa menambahkan titik tengah. Jadi, minimal 1, 2, 3 aja sudah cukup. Tapi kalau kita mau ditambahkan titik tengah juga nggak masalah. Titik tengah ini nanti ada fungsinya ya. Jadi titik tengah ini fungsinya nanti kalau kita akan menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, nanti ada fungsinya di titik tengah dari setiap kelasnya, yaitu menghubungkan garis-garis dalam membuat grafik ya. Oke. Jadi kita udah lihat nih, ini adalah contoh dari distribusi frekuensi yang berisi 5 kelas. Kenapa 5 kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi setiap kelas ini berisi nilai-nilai yang sudah kita olah dari data mentah. Jadi kita menyusun ini ada step-stepnya, ada 8 step tadi. Yang pertama dari data mentah yang kita susun tadi, kita sudah menentukan nilai terkecil ya dan yang tertinggi. Nah, jadi setelah kita menentukan nilai yang terendah dan tertinggi, kita baru bisa mencari nilai range-nya ya. Nilai range sudah kita ketemukan, kita baru bisa mencari nilai perkiraan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Turges. Berikutnya adalah kita bisa menghitung atau mencari nilai interval. Setelah mencari interval, nah baru kita bisa melakukan proses penyusunan kelas dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima. Di contohnya seperti ini ya, sampai kelas yang berikutnya. Jadi tergantung dari banyaknya data ya. Setelah kita sudah menyusun nilai-nilai kelas tadi, nah baru kita bisa memasukkan jumlah dari masing-masing kelasnya. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit nanti walaupun ada keterangannya ya. Saya mulai dari contoh kelas yang pertama. Jadi kelas yang pertama ini berisi nilai dari 100 sampai 149. Ini adalah contoh dari kelas yang pertama.
Jadi kelas yang pertama ini memiliki nilai batas bawah kelas. Batas bawah kelas yang mana? Ini dia. Jadi 100 ini adalah sebagai batas bawah kelas dari kelas yang pertama. 149 ya. 149 ini adalah sebagai batas atas dari kelas yang pertama. Nah, jadi kita sudah belajar istilah kelas dan batas atas dan batas bawah. Jadi batas atas kelas yang pertama adalah 100, batas bawah kelas yang pertama 100, batas atas kelas yang pertama adalah 149. Jadi ada batas bawah dan batas atas ya. Jadi batas bawahnya 100, batas atasnya 149. Kemudian di sini adalah nilai frekuensi ya. Nah, di sini ada nilai titik tengah. Nilai titik tengah diperoleh dari penjumlahan batas bawah 100 ditambah dengan 149 dibagi 2. Dapatnya 124,5. Nah, ini kita sebut sebagai titik tengah. Jadi titik tengah di setiap kelas berbeda-beda ya. Nah, jadi dari setiap susunan kelas ini tidak saling tumpang tindih ya. Nah, ini dia. Nah, jarak dari 100 sampai 149 ini disebut sebagai interval kelas. Jadi jarak intervalnya ini sebanyak 50 ya. Dari 100 dikurang 149, dari 100 sampai 149 ini memiliki interval 50 jaraknya. Ini kita sebut sebagai interval. Ya. Jadi interval panjang atau lebar kelas ini sama. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Oke, sebelum nanti kita ke istilah dari tabel-tabel ini, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Belum bisa lanjut ya, bentar. Sudah mulai hujan besar nih, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nanti kita lanjut ke slide berikutnya ya, biar bisa lihat istilah-istilah dari tabel-tabel tadi. Yang penting sudah meng-capture tabelnya dulu ya. Naswan, ada yang mau ditanyakan Naswan? Belum ya. Ajis Bayu? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ajis? Mungkin ini sih, Pak. Kalau nilai tengah tuh gimana, Pak? Nah, nilai tengah tadi disesuaikan dengan masing-masing kelas. Jadi kalau masing-masing kelas tadi, misalnya kelas yang pertama, kita tinggal menjumlahkan aja. Jadi nilai tengah itu diperoleh dari suatu nilai yang diperoleh dari penjumlahan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau dibalik juga nggak masalah. Nah, nanti ketemu nilai tengahnya. Gitu, Jis. Oh, gitu, Pak. Tapi ntar kalau dia koma nggak apa-apa gitu, Pak? Gimana? Kalau nanti dia hasilnya nggak bulat, terus kayak Nggak desimal masalah. gitu? Karena Nggak memang masalah. disesuaikan dengan keadaan angkanya. Itu angka tadi memang harus desimal, ya desimal. Tapi kalaupun harus bulat, ya harus bulat. Ada lagi, Oke. Jis? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjut lagi ke Farhan. Farhan ada yang mau tanyakan nggak, Farhan, sejauh ini? Nggak ada, Pak. Belum ya? Belum. Oke. Kita ke Ikhwan Sadam. Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum ya. Mita, ada yang mau ditanyakan, Mita? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke. Kalau belum gitu, berarti kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Kita sama-sama lihat dulu. Saya coba minimas lagi. Kita coba lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide yang ke berapa? Ke-16 ya. Nah, ini dia. Jadi ada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Kita coba sama-sama lihat ya. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya. Nah, jadi ini menjelaskan tabel distribusi frekuensi yang di slide sebelumnya ya. Jadi distribusi frekuensi ini terlihat di 5 kelas. Tadi kita sudah lihat ya ada 5 kelas. Nah, 100 sampai 149 disebut sebagai interval kelas yang pertama. Tadi kita sudah lihat contohnya ya. 100 ini disebut sebagai batas bawah kelas pertama. Kemudian 149 disebut sebagai batas atas kelas pertama juga. Nah, di sini kita tidak mencantumkan 99,5. Jadi 9,5 ini disebut sebagai limit bawah kelas pertama. Atau batas ya, ini maksudnya bahasa Indonesia batas. Jadi limit bawah kelas yang pertama. Tadi kita sudah mengetahui bahwa 100 ini adalah sebagai batas bawah. Nah, untuk mengetahui limitnya, yaitu kita tinggal mengurangkan dengan 0,5. Pertanyaannya kenapa 0,5? Nah, mungkin karena di tengah-tengah jadi lebih enak yang mengurangkannya dibanding kita mengurangkan dengan 0,7 atau 0,8. Agak susah. Tapi kalau 0,5 paling tidak lebih gampang ya. Jadi untuk mencari limit bawah kelas yang pertama, ya, kita tinggal mengurangkan 100 dengan 0,5. Sedangkan untuk limit dari
batas atas kelasnya ya, kita menjumlahkan justru. Nah, jadi tadi batas bawah kelas yang pertama adalah 149 ya, batas atasnya 149. Karena kita akan mencari nilai limit batas atas kelasnya, jadi kita tinggal menjumlahkan 149 ditambah dengan 0,5, hasilnya adalah 149,5. Nah, jadi nilai-nilai ini kita bisa tentukan limit batas bawah dan limit atas kelas pertamanya. Kemudian tadi kita juga lihat di kelas yang pertama ada nilai 124,5. Jadi 124,5 ini kita sebut sebagai titik tengah. Nah, 124,5 ini diperoleh dari penjumlahan batas bawah kelasnya yaitu 100 ditambah dengan batas atas kelasnya, kelas yang pertama yaitu 149 dibagi 2. Hasilnya adalah 124,5. Sehingga udah ketemu nih yang poin yang ke-7. Sehingga interval kelas itu kita bisa cari nilainya yaitu dengan cara menjumlahkan limit atas kelas batas kelas pertama ya. Limit atas kelas pertama dikurang dengan limit bawah kelas pertama yaitu 149,5 dikurang dengan 99,5 hasilnya adalah 50. Nah, mudah-mudahan dari keterangan istilah dalam tabel distribusi frekuensi di slide sebelum ini bisa kita pahami ya. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan terkait dengan istilah dari tabel distribusi frekuensi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya coba bertanya juga ya. Coba ya, sebentar ya. Saya coba ini dulu, lihat. Saya coba minimize dulu. Saya coba ke slide sebelumnya ya, biar juga sama-sama enak. Nah, kita coba-coba sama lihat ya slide-nya ya. Ini tadi di slide yang ke-15. Ini saya ulang lagi aja nih. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Batas atas kelas yang keempat, kira-kira angkanya berapa ya? Batas atas kelas yang keempat. Ada yang tahu? 299, Pak. Apa? 299. Oke, berarti udah tahu ya. Batas bawah kelas ketiga. 200. Oke, berarti tahu ya. Oke. Sekarang saya ingin coba mencari nilai dari limit bawah kelas ketiga. 199,5, Pak. Betul ya. Sekarang saya mau tanya lagi limit atas dari kelas yang kelima. 349,5. Oke, betul. Berarti udah mulai dipahami ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi nih ke slide berikutnya nih. Saya stop dulu. Saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya, itu slide yang ke-17. Jadi di slide 17 ini berisi saran ya. Namanya saran. Jadi kita bisa ambil juga nih namanya saran, ada masukan. Kita coba sama-sama lihat ya. Oke, sebentar. Saya coba masukkan lagi ke slide yang ke-17. Oke, ini dia. Jadi ada saran dari penyusunan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ini tadi, usahakan memiliki interval kelas ya, atau lebar atau panjang kelas yang sama. Jadi tadi kita sudah ngitung panjang kelasnya itu masing-masing setiap kelas itu 50. Nanti boleh dihitung sendiri ya. Itu masing-masing 50. Jadi lebar kelasnya atau intervalnya harus sama ya, 50, 50, 50 sampai kelas yang berikutnya. Kemudian usahakan untuk menyusun interval kelas itu dengan kelipatan 5 atau 10 kalau memungkinkan ya. Kalau nggak tidak memungkinkan disesuaikan dengan keadaan datanya. Jadi kalau misalnya hanya intervalnya berjarak 2 atau 3 ya nggak masalah karena disesuaikan dengan angka yang ada. Yang ketiga, pilihlah banyaknya kelas yang sesuai, artinya tidak terlalu jauh dengan hasil hitungan perkiraan jumlah kelas. Tadi kita sudah membuat perkiraan jumlah kelasnya, misalnya jadi perkiraan jumlah kelasnya misalnya kita hitung ada 4 sama dengan 4 misalnya, atau 4,5 atau 4,8 misalnya, kan hasil bisa jadi pecahan ya. Nah, kita bisa naikkan menjadi 5 atau 6 misalnya, nggak masalah. Yang penting nggak terlalu jauh ya dari jumlah perkiraan kelas. Umumnya disarankan banyaknya kelas itu 5 atau tidak lebih dari 15. Diusahakan ya. Kemudian yang saran berikutnya adalah hindari tumpang tindih batas kelas. Jadi tadi kita udah sama nih, nilai setiap kelasnya itu tidak
memasukkan angka-angka yang saling tumpang tindih. Jadi di setiap kelas itu berisi nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kelasnya ya. Jadi nggak ada nilai-nilai yang saling tumpang tindih. Kemudian tidak menggunakan kelas semi terbuka, misalnya di bawah 200 atau di atas 300. Ini tidak disarankan ya. Nah, mudah-mudahan dari saran penyusunan distribusi frekuensi paling tidak bisa diingat lah ya, bahwa ada hal-hal yang memang kita harus mengikuti saran-saran dari penyusunan tabel distribusi frekuensi. Saya lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu slide yang, nah ini sebenarnya tambahan aja informasinya. Ini yang kita sebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Nah, jadi ini apa saja yang ada di distribusi frekuensi relatif ya. Wah, hujannya besar banget nih di sini nih. Mungkin kalau nggak terdengar atau putus-putus, saya mohon maaf ya. Nah, jadi distribusi frekuensi relatif ini dinyatakan dalam bilangan absolut. Jadi model penyajiannya aja. Jadi namanya distribusi frekuensi relatif, model penyajiannya aja. Yaitu dihitung dengan membagi frekuensi masing-masing kelas dengan total banyaknya data. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai frekuensi relatif di setiap kelasnya dengan cara membagi banyaknya hasil frekuensi dengan total banyaknya data. Nah, rumusnya adalah FR ya. FR di sini adalah frekuensi relatif sama dengan F dibagi dengan N. F ini adalah jumlah frekuensi di setiap kelasnya ya. Dibagi dengan N. N itu adalah jumlah banyaknya data pengamatan. Nah, FR ini nanti nilainya bisa 0, 1, dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam nilainya ya. Khususnya sih seringnya desimal ya. Frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam persentase dengan membagi frekuensi masing-masing kelas dengan total. Dengan total banyaknya data dikalikan dengan 100. Nah, ini nanti kita bisa menghitung nilai frekuensi relatifnya. Nah, saya coba tunjukin contoh dari distribusi frekuensi ya. Oke, bentar ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah contoh dari distribusi frekuensi relatif. Jadi kita tadi udah sepakat bahwa kita bisa mencari nilai frekuensi relatif dengan cara apa? Kita menjumlahkan dulu nih nilainya nih. Ini kalau dijumlahkan hasilnya kalau nggak salah 50 ya. 10, 25, berapa nih? 10, 25, 40. Ya, benar ya? 25, 25. Ya, jumlahnya ada 50 ya. Nah, nilai 0,06 ini diperoleh dari 3 dibagi dengan 50, dapatnya 0,06. Kemudian 0,14 diperoleh dari 7 dibagi dengan 50. 50 dari mana? Dari jumlah banyaknya karyawan ya. Kita jumlahkan dulu nih. Jadi N-nya, N kecilnya adalah 50, kemudian F-nya adalah 3. Jadi nilai frekuensi relatif di kelas yang pertama adalah 3 dibagi dengan 50, dapatnya 0,6. Berikutnya juga sama untuk mencari nilai frekuensi relatif dari kelas yang kedua, yaitu 7 dibagi dengan 50, dapatnya 0,14. Nanti coba dihitung sendiri ya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa hitung nilai akhirnya adalah berapa nih? 1,0 biasanya ya. 13, nah itu 1,0 nih. 10, 20 ya. Nah, benar. Dapatnya adalah sama dengan 1,00 ya. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah tampilan yang lain, yaitu kita sebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Nanti tergantung dari user nih, user maunya kayak apa nih. Oke, saya stop dulu. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan distribusi frekuensi relatif? Ada yang mau ditanyakan dengan tabel yang baru tadi ya. Jadi kita dapat model yang lain, ada tabel distribusi frekuensi, kemudian kita buat hasil penyajiannya dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, itu membuat nilai desimal ya atau pecahan. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari model distribusi frekuensi relatif? Silakan. Jarvan, ada pertanyaan Jarvan? Nggak ada, Pak. Belum ya. Miftahul Huda? Belum, Pak.
Ada pertanyaan Miftahul? Belum, Pak, belum. Belum ya. Maulana? Maulana ada yang ditanyakan Maulana? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum saya lanjut lagi ya. Saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar distribusi frekuensi relatif. Nah, sekarang kita belajar yang kita sebut sebagai distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Sebenarnya distribusi frekuensi kumulatif ini nggak ada di silabus ya, tapi saya coba sampaikan karena nanti kita akan melihat grafik dari penggunaan distribusi frekuensi kumulatif. Nanti ada aplikasinya tuh, makanya saya coba masukkan distribusi frekuensi kumulatif sebagai tambahan informasi aja. Oke, saya coba lanjutkan dulu ke distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian. Nah, ini dia. Jadi, pengertian dari distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu keadaan yang menjadi titik perhatian bukan hanya pada banyaknya pengamatan yang jatuh di atas atau di bawah sebuah nilai tertentu. Nah, jadi namanya frekuensi kumulatif. Jadi menambahkan nih, nah hanya nanti nilainya disesuaikan dengan jenis dari distribusi frekuensi kumulatif. Jadi distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua macam, sebenarnya sama ya, tapi hanya nanti tinggal tergantung user. Jadi kita bisa menggunakan jenis yang pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, nanti kita lihat contohnya kayak apa. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi tampilan distribusi frekuensi itu bisa kita buat menjadi tampilan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita tinggal memilih yang mana nih? Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kita coba lihat yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada keterangannya dulu nih. Pengertian dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Ini ada di slide yang ke-21. Oke, ini dia. Jadi, pengertian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu menunjukkan berapa banyak frekuensi pengamatan yang menunjukkan nilai lebih kecil dari sebuah nilai dari nilai-nilai tertentu. Jadi, karena kurang dari, kita lihat nih, dari sebuah data pengamatan kira-kira ada nggak sih nilai yang kurang dari nilai tertentu ya, misalnya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan distribusi kumulatif kurang dari. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu menunjukkan berapa banyaknya frekuensi pengamatan yang menunjukkan nilai lebih besar dari sebuah nilai atau nilai-nilai tertentu. Nah, artinya kita coba membandingkan dari setiap kelasnya nih nilai-nilai tersebut kayak seperti apa. Nah, ini butuh sedikit konsentrasi ya untuk bisa melihat perubahan tampilan dari sebuah distribusi frekuensi kalau kita mau menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Saya stop dulu. Nah, saya coba masuk ke yang pertama. Oke. Saya coba tunjukin ya dari slide yang berikutnya, yaitu slide yang ke-21 kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke slide yang ke-22. Nah, ini dia. Saya coba tampilkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, karena kurang dari, kita mengambil nilai-nilai yang kurang dari pengamatan ya. Jadi dimulai dari kurang dari 100. Tadi kita masih ingat nih, nilai yang kurang dari 100 itu kan tidak ada. Jadi kita bisa masukkan frekuensi kumulatifnya di kelas yang pertama sama dengan 0. Jadi kurang dari 100 adalah sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah kita tinggal memasukkan kurang dari 150. Nah, kurang dari 150 ini sebenarnya range dari nilai 100 sampai 149 ya. Nah, kita bisa menggunakan kurang dari seperti ini, yaitu sama dengan hasil pengamatan di kelas yang pertama, yaitu 0 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, berikutnya juga sama. Hasil frekuensi kumulatif dari kelas yang ketiga itu kurang dari 200, yaitu tinggal menjumlahkan saja. 3 ditambah dengan 7 ya. Jadi ada 7 ya, jadi sama dengan 10. Berikutnya juga sama, kelas berikutnya kita tinggal menjumlahkan nilai
dengan 17, dapatnya 27. Berikut juga kita tinggal menjumlahkan lagi 27 dengan dengan berapa nih? Dengan 15, ya dapatnya 42. Kemudian kita jumlahkan lagi 42 dengan 8 hasil 50. Nah, jadi hasil frekuensi kumulatif dari kasus distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kita bisa menyusunnya seperti ini. 0, 3, 10, 27, 4, 2, dan 50. Padahal hasilnya tidak seperti ini ya. Jadi ada 0, sebelumnya ada 3 ya. Kemudian saya coba ngebandingin dulu ya. Jadi biar bisa kelihatan perubahannya ya. Bentar ya, nanti biar bisa lihat. Kita coba stop dulu. Nah, jadi hasil awalnya seperti ini nih. Nah, hasil awalnya seperti ini. Jadi kita menggunakan contoh yang distribusi frekuensi relatif. Bentar. Jadi kita menggunakan contoh yang ini nih. Nah, ini dia. Contohnya ini ya. Jadi kita menggunakan contoh distribusi frekuensi relatif. Cuman di sini bahasanya bukan frekuensi relatif, tapi menjadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jadi nilai pengamatan dari penyusunan frekuensi kumulatif kurang dari, kita menjumlahkan angka yang di bawah pengamatan data 100, kan nggak ada kan? Yang ada kan 100 sampai 149. Jadi data yang kurang dari 100 itu adalah sama dengan 0 kan? Sehingga tadi kita bisa menuliskan di kelas yang pertama, kurang dari 100 adalah 0. Sedangkan untuk kelas berikutnya, kelas yang kedua, kurang dari 150 ya. Kurang dari 150 itu adalah 0 ditambah dengan 3. Jadi ada sebanyak 3. Ada sebanyak 3 data. Kurang dari 200, jadi 3 ditambah dengan 7 dapatnya 10. Dan seterusnya ya. 10 ditambah 17, kemudian ditambah lagi 15 dan seterusnya. Jadi hasilnya ada 50. Nilai kurang dari 350. Nah, sehingga perubahan tampilan dari distribusi frekuensi ini jadi berubah ya. Karena kita menggunakan penyusunan distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Nah, ini gunanya adalah kita dalam nanti membuat gambar grafiknya. Jadi ada grafik yang digunakan dalam menggunakan susunan dengan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nanti saya akan tunjukkan grafiknya. Saya stop dulu ya. Nah, sambil mencari pertanyaan, mungkin masih ada yang bingung, nanti saya coba jelaskan lagi. Dari keterangan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ada yang mau ditanyakan nggak? Butuh ini memang ya, butuh sedikit konsentrasi. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan sambil jalan bisa mengerti. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang masih bingung bagaimana tadi cara menghitung nilai-nilai dari frekuensi kumulatif kurang dari? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih banyak yang bingung ya. Nah, sekarang saya kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, saya coba lanjutkan lagi dengan distribusi frekuensi lebih dari. Nah, ini juga sama logika kita jalan. Lebih dari 100. Nah, lebih dari 100 kan ada datanya itu sebanyak 50 kan. Nah, kita coba sama-sama susun ya. Jul Fikri, mungkin ada yang mau ditanyakan, Jul? Tidak ada Pak, aman Pak. Belum ya, oke. Saya coba lanjut dulu ya. Ke slide berikutnya itu slide yang ke-23. Nah, slide 23 ini berisi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini dia. Kita coba sama lihat hasilnya. Jadi kita masih menggunakan data dari distribusi frekuensi ya yang relatif. Kita pakai datanya dua kategori ya, kelas dan frekuensi, sehingga perubahannya ada di nilai distribusi frekuensi kumulatifnya aja. Nah, kita coba tunjukkan lagi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini kayak apa nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi lebih dari, tadi kita sepakat bahwa lebih dari itu nilainya adalah sebanyak 50, datanya jumlahnya ada 50. Sehingga untuk mencari nilai kelas yang pertama kurang dari. Nah, jadi kalau lebih darinya kita menggunakan 50 ya.
Ini sih kayak ada yang salah nih, sebentar. Ya, maaf ya, ini sebenarnya ada yang salah nih. Ini kan tadi kurang dari, nah ini harusnya adalah lebih dari. Bentar ya, saya coba betul dulu ya. Nanti saya kirim hasil editannya nih, ini salah nih. Oke, udah saya betulin ya. Kayak ada yang kesalahan nih kan dari saya. Maaf ya. Saya coba betulin ya. Tampilan dari tabelnya ini dia. Nah, kita masuk ke yang lebih dari. Tadi kayaknya belum saya betulin, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, jumlah pengamatan lebih dari 100 itu adalah sebanyak 50. Kalau kurang dari kan nggak ada kan? Nah, jadi lebih dari itu ada sebanyak 50. Nah, untuk memasukkan angka-angka lebih dari kelas berikutnya, kita mengurangkan. Kalau tadi dijumlahkan untuk lebih dari, tapi untuk kurang dari, tapi untuk lebih dari kita mengurangkan. Jadi kita mengurangkan 50 dengan 3 ya, dapatnya 47. 47 dikurangkan dengan nilai kelas berikutnya yaitu 7 ya, dapatnya 40 ya. Kemudian 40 dikurang dengan data berikutnya 17, dapatnya 23. 23 dikurangkan dengan data berikutnya 15, dapatnya adalah 8. 8 dikurang dengan data berikutnya adalah 8 sama dengan 0. Jadi penyusunan frekuensi kumulatif lebih dari honor karyawan ya, kita bisa buatnya seperti ini. Hasilnya adalah 50, 47, 40, 23, 8 dan 0. Nah, jadi penyusunannya sedikit berbeda dengan yang kurang dari, tapi sebenarnya sama. Tinggal user. Nah, tujuannya apa sih? Dibuat sebuah tampilan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Nah, ini hanya semata-mata untuk menggambarkan dalam sebuah grafik. Nah, nanti kita sama-sama lihat grafiknya seperti apa. Saya stop dulu ya. Nah, dan nanti hasil revisinya saya kirim ke mana? Ke Amir ya. Amir bisa monitor, Amir? Bisa, Pak. Oke. Nanti hasil revisi saya kirim ke Amir. Iya, Pak. Siap. Nah, dari tampilan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin masih banyak yang bingung juga ya, tapi pelan-pelan mudah-mudahan bisa dipahami. Tujuannya apa sih? Ya, saya bilang tadi bahwa penyusunan distribusi frekuensi kumulatif ini adalah semata-mata untuk kita membuat sebuah tampilan dari grafik. Nah, nanti ada grafik yang saya mau tunjukkan, datanya diambil dari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ada yang mau ditanyakan? Kita belum praktek membuat itu ya, membuat distribusi frekuensi ya. Baru kita tampilin hasil-hasil dari model-model dari distribusi frekuensi. Jadi banyak banget. Dari distribusi frekuensi, ada distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif dibagi dua, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kalau belum, saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Di tempat saya hujan gede banget nih. Nah, berikutnya adalah penyajian grafik untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita coba sama-sama lihat ya. Ini dia. Tadi saya bilang di awal sampai mirip-mirip ya. Jadi ada grafik yang bisa membantu dalam proses penyajian dari tabel distribusi frekuensi. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah, bukan yang pertama, tapi yang tujuannya adalah bisa memberikan gambaran secara cepat ya tentang data statistik. Jadi kalau kalian tadi lihat data tabel, terus kita kasih gambar dengan grafik, biasanya lebih cepat ya. Dari bentuk distribusi datanya, misalnya naik turun atau cenderung naik, nah itu adalah bisa membuat bentuk distribusi data. Sehingga bentuk distribusi data
akan dapat membantu dalam pemilihan metode statistik dengan tepat guna mendukung pengambilan keputusan. Nah, nanti kalau kita lihat grafik itu nanti bisa lihat naik turunnya data tadi, sehingga kita seorang pengambil keputusan nanti bisa tahu nih kira-kira mau action minggu depannya harus ngapain nih gitu. Nah, itu ada di presentasi grafiknya. Nah, kita bisa lakukan ini dengan membuat bentuk distribusi datanya dalam bentuk grafik. Jadi udah jelas ya kenapa harus dibuat grafik. Nah, seperti ini tujuannya adalah bisa melakukan proses pengambilan keputusan. Ini yang strategisnya ya. Selanjut lagi ada bentuk-bentuk dari grafik yang biasanya kalian juga udah tahu ya. Oke, saya coba lanjut ke slide berikutnya, slide yang ke berapa? Kita lanjut ke slide yang ke-25 ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi, ada beberapa bentuk grafik yang umum digunakan. Yang pertama adalah histogram. Jadi, histogram ini adalah ya kita sebut sebagai diagram batang ya. Suatu grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi dalam deretan batang-batang. Nah, jadi kalau kalian sudah sering membuat tabel dalam bentuk grafik dalam batang, nah ini kita sebut sebagai histogram. Di mana tiap batang mewakili frekuensi tiap kelas. Jadi idealnya sebenarnya kalau menggunakan bahasa statistik, nah harusnya seperti ini membuat diagram batangnya. Ya, karena kita tidak menggunakan ilmu statistik seolah-olah penggunaan batang itu ya biasa aja. Data dari dengan menggunakan Excel ya khususnya ya. Jadi data yang sudah kita capture tadi kita bisa rubah menjadi grafik batang. Yang kedua adalah poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini adalah suatu grafik yang menggambarkan distribusi bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari histogram. Nah, tadi kita sudah belajar menghitung nilai titik tengah. Gunanya adalah kita bisa menggambarkan dalam bentuk poligon frekuensi. Kalau histogram hanya menggambarkan dalam bentuk nilai dari setiap pengamatan dalam bentuk batang. Bentar ya. Datanya lagi drop. Bentar, saya lupa. Nah, maka di poligon frekuensi dibutuhkan nilai titik tengah. Nah, makanya poligon frekuensi ini kita nanti bisa melakukan proses menghubungkan nilai garis-garisnya dengan menggunakan titik tengah. Jadi di poligon frekuensi kita bisa menggambarkan diagram garisnya dengan menghubungkan titik-titik tengah. Kita lanjut lagi. Saya stop dulu biar enak. Bentar. Nah, ini dia contoh dari grafik histogramnya ya. Ini kita sudah sering lihat juga. Bentar. Nah, ini dia. Ini udah sering dilihat ya. Nah, kalau ini histogram yang benar ya. Jadi histogram yang benar sebenarnya berisi nilai dari kelas-kelasnya. Jadi ada batas bawah, batas atas, ya, dan seterusnya dari setiap kelasnya. Sehingga harusnya seperti ini. Ini kita menggunakan ilmu statistik, tapi dalam kenyataannya mungkin banyak yang tidak menggunakan seperti ini. Ya, sah-sah aja sih. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Karena sudah masuk waktu asar ya, kita break 5 menit dulu buat mendengarkan azan asar ya. Silakan kalau ada yang mau istirahat dulu, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk azan asar ya. Silakan istirahat dulu 5 menit, break dulu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.
Lanjut lagi. Lanjut lagi kita. Guys, Ya, kita Pak. lanjut lagi. Oke. Lanjut lagi ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke gambar yang kedua itu poligon. Nah, ini dia nih. Nah, ini gambar poligon ya, seperti ini ya. Jadi, poligon ini membutuhkan nilai titik tengah yang kita hubungkan seperti ini gambar garisnya ya. Jadi, nilai titik tengah dari setiap kelasnya, kita tinggal menghubungkan dengan menggunakan garis ya. Ini dia. Nah, ini dia, poligon, bentuk dari poligon. Nah, saya bilang tadi kita sudah belajar menggunakan penyajian data dengan menggunakan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, poligon yang di sebelah kiri yang ini ya, yang kita sebut sebagai OGIF naik. Nah, ini kita menggunakan penyusunan dengan menggunakan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, seperti ini nih. Jadi bentuknya makin lama makin naik ya. Tapi kalau lebih dari, dia mulai dari atas dulu, dari naik sampai yang ke paling kecil. Nanti dilihat lagi. Nah, ini contoh dengan menggunakan nilai dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, poligon ini digunakan seperti ini tujuannya nih. Salah satunya adalah kita menggunakan penyusunan dengan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sehingga nilai titik tengahnya bisa dimanfaatkan seperti ini. Jadi seperti itu ya, makanya ada distribusi frekuensi kumulatif. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, ya ini adalah gabungan antara histogram dan poligon. Nah, ini juga bisa, ini juga sama. Itu menggunakan penyambung dengan menggunakan titik tengah. Bentar. Jadi kita bisa menggabungkan antara poligon dan histogram ya. Bentar. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi sama. Jadi kita menggunakan titik tengahnya nih di setiap batangnya ya. Jadi setiap kelasnya kita menggunakan titik tengah. Nah, ini kita bisa menggambarkan histogram dengan poligonnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah yang khusus ya, yaitu ya kita sebut sebagai OGIF. Nah, ini dia. Jadi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut sebagai OGIF. Jadi OGIF tadi itu sebenarnya gabungan dari poligon tadi ya. Jadi poligon itu ada versinya membuat tampilan dengan menggunakan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari maupun lebih dari. Nah, gambarnya seperti apa? Coba stop lagi. Nah, ini dia. Oke, gambar seperti ini ya. Jadi ini gambaran dari OGIF. Nah, jadi ada OGIF negatif dan OGIF positif. Jadi OGIF positif ini yang digunakan datanya adalah data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Seperti ini. Kita sebut sebagai OGIF positif, dan OGIF negatif menggunakan penyusunan datanya dengan distribusi frekuensi kumulatif
lebih dari atas sampai ke bawah ini masuk dalam OGIF negatif. Ini hanya penyajian data. Jadi bagaimana seorang harus bisa menjelaskan kenapa ini naik, kenapa turun, ini cuma beda istilah aja ya. Jadi tergantung orang yang menjelaskan ke user. Oke, dari penjelasan tentang distribusi frekuensi sebelum kita coba dengan satu latihan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan sebelum kita coba latihan soal. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari keseluruhan informasi yang sudah dijelaskan dari slide pertama sampai tadi terakhir OGIF? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita coba otak-atik satu soal aja ya, buat kita coba di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya kasih waktu. Kalau belum, biar nggak penasaran, nah berarti kita bisa mencoba soal yang pertama ya. Nanti soal yang kedua kalian bisa coba sendiri. Soal yang pertama ini seperti ini. Oke, udah dilihat ya. Ini soal yang pertama. Ini dia. Nah, ini salah satu aja ya. Nah, jadi hasil psikotes, nah dari 16 orang. Nah, artinya kita sudah dapat poinnya. Ada data sebanyak 16. Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui cara menyusun sebuah distribusi frekuensi. Artinya, tampilan tabel ini, data-data mentah, ini kan data mentah ya, harus kita susun dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, nanti dari yang tertinggi kita nanti bisa mencari nilai range, mencari nilai N-nya, kemudian bisa mencari nilai intervalnya, kemudian yang terakhir nanti setelah disusun kita bisa mencari nilai dari titik tengah. Nah, dari soal yang pertama ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, jadi dari soal ini kita diminta untuk mencari berapa sih jumlah kelas yang disarankan. Nah, jadi nanti setiap orang pasti beda-beda nih. Coba dihitung ya. Kemudian berapa panjang interval kelas yang disarankan juga sama. Oke. Kemudian susunlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, bagian akhirnya adalah kita membuat sebuah tabel distribusi frekuensinya. Dari soal yang pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba iseng-iseng menyusun tabel distribusi frekuensinya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ada yang ngotak-atik mungkin soal yang dari soal yang pertama, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Zainatul Mila, ada yang mau ditanyakan dari soal yang pertama? Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Apa lagi nih? Rifki Ahmad. Wah, ini Muhammad Jafar kenapa baru masuk nih? Belum ada kok. Belum ya? Muhammad Jafar ada berapa banyak sih di sini? Cuma satu ya? Amir, ada Amir, monitor, Amir. Ada, Pak. Muhammad Jafran tadi kayaknya udah sempat masuk ya? Apa Jafran yang lain? Muhammad Jafran sama Jafran beda nggak? Ada Jafran nggak? Zarfan ada satu, Zafran ada satu, Pak. Nah, makanya, berarti dia kan informasi udah jelas ya kemarin ya. Oke. Dari soal yang pertama, mungkin sudah ada yang ketemu nilai susunannya seperti apa? Nilai terendah terkecilnya udah ada yang ketemu? Iya, Mas Jafran. Sudah mau pulang dia masuk tiduran kali.
Sudah ada yang menyusun angka-angkanya? Sudah ada yang ketemu? Coba disusun dulu, nanti diinfoin ke saya. Jadi jumlah datanya ada 16, kemudian kita coba susun dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sudah ada yang selesai mungkin nyusunnya? Pak, tadi Zafran telat katanya mati lampu Pak rumahnya Pak, kesian. Apa Iya, hubungannya mati lampu sama belajar? nggak ada ini katanya nggak ada wifi Pak. Oh, Iya, maaf ya Pak ya. iya, iya. Kenapa ngabarin telat ya? Mati lampunya kan kita bayar dari jam 1:30. Harusnya mati lampu ini ngabarin 1:30. Nggak apa-apa Amir, thank you. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Iya nggak apa-apa. Soalnya dia ketinggalan jauh, sekalipun saya ngizinin juga kasihan dia kan nggak tahu apa-apa, cuman gugurin absen doang, kasihan, nggak apa-apa. Sudah ada yang coba menyusun angka-angkanya? Kalau mau ditunjukin angka-angkanya boleh di slide ini, tunjukin ke kita nih, siapa yang udah selesai nyusun angkanya. Siapa ya, coba bentar ya, sudah disusun belum? Mita Mukaromah, Mita sudah disusun datanya, sudah selesai? Lagi disusun, Pak. Bentar. Oke, kita tunggu Mita ya, nanti Mita kalau udah selesai boleh ditunjukin ke teman-teman ya, akses coretannya di kelas boleh ditunjukin ke kita, di foto ditunjukin boleh, silakan. Ini nyusun datanya aja kan ya, Pak? Kenapa Mita? Nyusun angkanya aja. Betul, Data itu nilainya. angka-angkanya dulu aja. Iya, nanti yang lainnya tugasnya yang lain. Jadi kamu iya, nyusun dulu aja. Iya, Dari data yang terkecil sampai data yang terendah. Salah. Data yang terkecil sampai data yang tertinggi maksudnya. Iya, Ya, silakan Mita. Nanti kabarin. Saya kasih waktu ya. Mungkin 5 menitan cukup kayaknya. Mita Mukaroma. Oke. Yang lain juga kalau bisa seperti Mita juga, itu bisa coret-coret dulu di kertas. Saya lupa bilangin ya, kalau belajar statistik jangan lupa nyiapin buku dan alat tulis ya, jadi biar sambil coret-coret juga. Kalau kita bukan belajar bahasa Indonesia, jadi kalian sambil latihan juga. Nah, saya bilang tadi, karena kita masih harus luring dan daring ya, di combine, jadi sekalipun kita belajar daring, aktivitas kita, kalian ini saya hitung nih, nanti misalnya kalian minta tolong, minta coba susun, nah itu artinya kita sudah masuk ke poin-poin aktivitas belajar di statistika 1. Ya tujuannya adalah pasti kalau rajin, ngerjain gitu. Kalau ada hal-hal yang mungkin biasa perlu buat ditambahin ke nilai, pasti saya tambahin. Kalau udah ada yang selesai, mungkin sudah Mita, bisa lanjut ke step berikutnya ya, mencari nilai terendah, tertinggi, kemudian menghitung nilai range ya atau jangkauan, atau mencari nilai N juga boleh nanti, apa yang udah selesai boleh. Dan ini udah Pak. Sudah. Lewat chat bisa nggak ya Pak? Ditulis Kenapa? lewat chat. Ditulis lewat boleh, chat. Boleh. Di sini aja nih. Kamu foto nanti kamu silakan aja. Lewat chat aja ya Pak. Kenapa? Lewat chat. Iya bisa. Ditunjukin aja. Nanti kamu bisa nampilin. Ini soalnya ditulis di buku Pak. Iya nggak apa-apa. Silakan. Jadi yang lainnya juga sama, bisa sama-sama lihat. Silakan.
Silakan minta kalau mau ditunjukin ke kita di foto atau gimana. Oke, jadi kita udah nyusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentar ya, kalau mau dipoto juga nggak apa-apa sih, foto ditampilin di ini juga nggak apa-apa. Pakai tampilan slide kayak orang presentasi. Oke, bentar ya, saya coba samain ya. Tadi Mita 126, 28 ya. Oke. Mita, terima kasih ya. Saya coba tampilin, saya juga udah buat ya. Bentar ya. Saya juga udah buat. Coba tampilin juga nih. Bentar. Oke, seperti ini. Jadi step yang pertama adalah seperti ini ya. Kalau mau dicatat dulu boleh. Jadi yang kita lakukan juga sama seperti saya. Jadi kita mengurutkan dulu data yang ini. Ini kan data mentahnya seperti ini nih. Jadi sebenarnya sederhana ya. Jadi ada 16 data. Kemudian kita coba susun dari yang terkecil sampai tertinggi ya. Jadi yang terkecil dari data mentah ini adalah 126. Yang tertingginya adalah 145. Nah, artinya dari data ini nanti kita bisa mengolah step-step penyusunan distribusi frekuensi. Nah, jumlah datanya N kecilnya adalah 16. Nah, sehingga nanti setelah kita sudah susun nilai tertinggi terendah, kita bisa mencari nilai jangkauan, nilai R ya. Jangkauan, kemudian kita bisa mencari nilai N. Nilai N ini kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus Burgess ya. Jadi N bisa dicari dengan rumus Burgess yaitu 1 ditambah 3,322 log N. Ya, N kecil ya. Artinya kita menggunakan log N-nya 16. Nah, nanti ketemu tuh jumlah perkiraan kelasnya berapa. Berikutnya, selesai kita mencari nilai N, kita bisa mencari nilai interval kelas. Interval kelas tadi ada rumusnya itu, apa tadi? C dibagi dengan R ya. Nah, nanti ketemu tuh nilai dari intervalnya. Sorry, R dibagi dengan N, maaf ya. Jadi, interval itu R dibagi dengan N. Ada kesulitan dalam menyusun angka-angka dengan menggunakan penyusunan seperti ini? Ada yang kesulitan? Mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya. Nah, sekarang saya minta bantuan untuk mencari nilai dari poin 1, 2, dan 3 ya. Nah, saya minta bantuan siapa nih? Sebentar. Tadi udah ada saya minta bantuan lagi. Sebentar. Saya ladies-ladiesnya dulu aja lah. Ladies-ladiesnya kalau baik. Saya minta bantuan dari ada 2 ya. Minta sudah ada. Oke, saya minta Jihan. Jihan bisa monitor Jihan. Hadir, Pak. Oke, Jihan bantu saya ya. Coba cari step nomor 1, 2, dan 3. Gampang ya. Bisa dihitung 1, 2, dan 3 dari penyusunan tabel distribusi frekuensi, Jihan. Jihan bisa monitor? Bisa apa bentar, Pak? Oke, siap. Yang lainnya, kalau udah ada yang siap di poin keempat dan kelima, boleh mengajukan diri. Siapa? Sudah Jihan nih. Silakan kalau udah ada yang selesai.
Iya, sudah selesai Jihan? Nilai terendahnya berapa sih Jihan? 126, Pak. Oke, terus nilai tertingginya berapa? 145. Oke, berarti R-nya bisa dicari nggak berapa R-nya? Nilai jangkauannya berapa jadinya? 19 ya, Pak. Betul. Jadi Jihan udah bantu mencari nilai poin 1, 2, dan 3 ya. Jadi dapat nilai R-nya adalah 19. Nah, sekarang saya butuh bantuan lagi nih untuk poin 4 dan 5, yaitu mencari jumlah kelas, perkiraan jumlah kelas, dan mencari panjang kelas ya, atau nilai C-nya nih. Kira-kira siapa yang mau bantu saya nih? Tadi Jihan udah. Terima kasih ya Jihan sama Mita. Sekarang saya butuh bantuan siapa nih? Ada yang bisa bantu saya nih? Coba saya tanya siapa. Kevin, bisa cari step yang keempat dan kelima, mencari nilai N dan C-nya. Kevin, bisa mendengar suara saya, Kevin? Halo, Pak. Nah, mencari nilai N dan nilai C bisa dibantu step yang keempat dan kelima dari menyusun dasar distribusi frekuensi. Nilai N dan nilai C, Pak. Iya, betul. Pakai rumus tadi. Rumus. Bentar, Pak. Harus pakai kalkulator sih. Karena mencari nilai log 16 ya. Gimana Kevin? Udah ketemu Kevin, nilainya berapa? Sebentar, Pak. Saya masih agak bingung, Pak. Iya, kan tadi udah dikasih tahu rumusnya. Untuk mencari nilai N, pakai rumus Doppler. 1 ditambah 3,322 log N. Ini saya tunjukin ya rumusnya ya. Buat Kevin ya. Nah, jadi berikutnya adalah selesai kita dapat di poin ketiga, kita lanjut ke poin yang keempat. Oke, bentar ya, jadi Kevin bisa lihat juga. Ini dia. Oke, ini dia Kevin. Kevin udah lihat di monitor, ini dia. Jadi poin 1, 2, 3 Jian udah cari, sebelumnya juga Mita udah cari ya, angkanya. Nah, tugas Kevin adalah coba mencari nilai yang poin keempat dulu nih, mencari nilai N. Nah, N ini digunakan rumus Sturges, yaitu N sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N ini tadi jumlah data, ada 16 kan jumlah data pengamatan. Nah, kamu tinggal ganti aja nih, N-nya dengan 16. Berarti kamu cari di pakai kalkulator gitu, Pak? Iya, pakai kalkulator lah. Jadi 1 ditambah 3,322 log 16. Nah, berapa nih? 3 dikali 322 dikali log 16. Kamu juga sama ya. Aku kan seperti Kevin lakuin ya. Hasilnya
5 bukan, Pak? Hasilnya 5 ya? Iya, Pak. Udah dihitung ya? Oke. Iya, tadi bagi Kevin kata hasilnya 5, bener nggak nih? Yang lain sama nggak? Nah, kalau misalnya sama, nah berarti Kevin lanjut lagi ke step yang kelima, mencari nilai C, yaitu hasil yang diperoleh sama Jihan, ya, R-nya yaitu 19 dibagi dengan jumlah kelas. Jadi 19 dibagi dengan 5 nih. Nanti ketemu nilai C-nya berapa nih? 19 bagi 5, Pak. Iya. Oke, Pak. Ya. Apa ya, Kevin? Bisa lah kamu. 3,8, Pak. Nah, katanya kan 3,8 nih. Saya coba tunjukin ya. Thank you ya, Kevin. Iya, Pak. Jadi Kevin sudah cari nih hasil dari perhitungannya Kevin, Jihan, dan Mita tadi ya. Jadi Mita tadi udah nyusun, kemudian saya lanjut lagi ke Jihan dan Kevin. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini dia. Boleh lihat dulu ya. Nah, tadi dapatnya 3,8 sekian. Nah, kita sekarang sepakat bahwa 3,87 ini kita naikin aja menjadi 5 aja. Sebenarnya sih boleh kalau misalnya mau dibikin keempat ya, terserah ya. 4 atau 5. Tapi saya coba naikin ke angka 5. Nah, kira-kira nanti penyusunan kelas pertamanya seperti apa sih? Nah, nanti kalau udah ada yang ketemu, misalnya kan tadi kita udah mulai dari 126. Jadi kita udah ketemu nih panjang kelasnya misalnya 5. Nah, berarti kita mulai dari 126, 127, 128, 129, 130. Nah, berarti dari 129, 130 itu kita udah masuk ke kelas yang pertama, penyusunan dari tabel kelasnya. Paham nggak? Sehingga dari penyusunan modal sampai step yang kelima ini kita nanti bisa menyusun kelas yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Tapi untuk kelas yang pertama yang karena paling awal, kita bisa menyusun menggunakan data yang ada. Jadi kita menggunakan data 126 nih sebagai batas bawah kelas yang pertama. Nah, boleh aja nggak masalah. Yaitu 126, 127, 128, 129, 130. Nah, itu ada 5 kan panjang kelasnya atau interval kelasnya. Nah, itu bisa disusun tuh. Jadi berikutnya adalah dari 131 kelas yang kedua, 131, 132, 133, 134, 135. Nah, itu masuk ke batas bawah kelas yang kedua. Batas atasnya berapa? Nah, kita tinggal tambahin lagi tadi. 131, 132, 133, 134, 135. Nah, berarti 135 adalah sebagai batas atas kelas kedua. Nah, sekarang kira-kira ada yang udah ada nyusun seperti itu belum? Nah, sekarang coba kalau sudah ada, tinggal kasih tahu ke saya ya, kira-kira susunannya seperti apa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham? Yang lain? Sudah bisa? Oke, tadi udah dibuat sama Mita ya. Nah, kita baca seperti ini. Sudah ada yang mau coba mulai menyusun daftar kelasnya dari kelas pertama sampai kelas yang kelima mungkin atau keempat? Sudah ada? Amir mungkin udah selesai nih Amir nih. Udah selesai Mir? Belum Pak, belum. Oke, yang sudah selesai siapa nih? Kevin tadi udah ya, atau Kevin mau nyoba juga nggak apa-apa. Muhammad Nur udah selesai Muhammad Nur nyusun kelasnya? Tadi saya ada. Iya Pak, saya Pak. Udah selesai. Saya coba doang sih Pak. Benar nggak Pak kayak gini? Coba aja, coba. Baru nyoba doang. Boleh difoto, terus udah dibikin kelas sama nilai frekuensinya. Aja, ya, Pak? Dilengkap ya 2 kategori ya. Kelas sama jumlah frekuensi. Apa aja Pak? Jumlah frekuensinya juga ya Pak? Iya. Biar oh lengkap. nilai Jadi, frekuensinya saya belum. Baru nah, coba dilengkapin ya. Nanti Iya. mau kamu lengkapin. Saya butuh 2 orang deh nih buat bisa nampilin bukti-bukti frekuensi kayak apa. Terus saya udah kasih bayangannya seperti itu ya kalau memang seperti itu ya. Selain Kevin, selain Nur Alfiansa, mungkin ada yang lain yang bisa bantu buat menyusun kelasnya. Rizky Ahmad sudah mulai menyusun daftar kelasnya. Masih proses, Pak. Oke. Berarti Rizky sama Muhammad Nur ya. Nanti saya Muhammad Nur dulu coba ditunjukin hasil kayak apa. Ini kan hanya kita coba menyusun ya. Bisa jadi nanti setiap orang berbeda-beda. Tapi patokannya adalah dari step 1 sampai step yang kelima. Ya.
Kalau ditampilin silakan ya, bisa difoto, terus ditampilin di slide, nggak apa-apa. Silakan aja. Gimana, Rizky? Sudah bisa ditampilin juga? Atau Muhammad Nur udah selesai? Silakan ditampilkan. Rizky? Belum, Pak. Coba dilengkapi, hasilnya kayak apa sih? Muhammad Nur udah selesai? Sebentar Pak, belum Pak. Oke. Rizky sudah OTW juga nih? Sudah selesai? Saya nyoba boleh ya, Pak? Ya, Zulfikri kenapa? Nyoba boleh, Pak? Boleh. Silakan nanti sambil nunggu Nur sama ini nggak apa-apa. Izin share screen ya, Pak? Ya, boleh ditampilin. Silakan. Zul. Oke. Terlihat nggak, Pak? Lihat. Bisa digedein lagi nggak? Nah, sip. Oh, keren ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak pakai tabel, Pak, buru-buru. Ya. Ada 16 kan di jumlahnya nih. Nanti dicek lagi ya. 16, Pak. 3, 6, 16, Pak. Udah saya hitung, Pak. 16 ya. Bagus juga nih. 126, 27, 128, 129. Nah, ini sebenarnya Rizky menggunakan 4 ya. Nah, boleh juga nih. Jadi, kalau tadi kan step 1 sampai 4-nya udah sama ya, bahwa jumlah kelasnya itu 5. Nah, ini Rizky menyusun dengan 4. Ini bagus juga nih, Riz. Juru Fikri, Pak. Zul, sorry. Ya. Bentar ya, Zul. Iya, Pak. Oke. Yang lain kira-kira ada yang mau menanyakan nih yang dibuat sama Zul? Nah, jadi Zul melengkapi lagi dengan titik tengah. Titik tengah adalah kita menjumlahkan nilai batas bawah ditambah batas atas ya. Ini bener nih ya, dapatnya 107,5 ya. Bener, Pak. Kan ditambah terus dibagi 2, Pak. Sebentar ya, saya coba hitung dulu ya. Oke. Dicek lagi ya, satu itu benar. Oke, ini benar ya. Oke. Thank you, Zul. Yang saya sambil nunggu yang lain ya, Zul. Yang lain boleh dilihat dulu nih, yang Zul Fikri buat ya. Bagus juga nih, bisa di apa namanya? Bisa di mapa juga bagus ya. Kenapa saya lihat bagus? Karena di sini pertama saya jelaskan lagi ya. Kelihatan nggak kalau saya pakai kursor begini nih? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, bentar. Jadi di kelas yang pertama, Joe tampilkan di sini masing-masing berisi frekuensi yang nilainya nggak jauh beda ya. Jadi 3, 3,